Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak. Ketemu ya sama ibu lagi, yes, di pelajaran fisika. Nah, minggu kemarin ibu review dulu ya. Minggu kemarin kita membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Kita membahas tentang tentang penelitian, tentang hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium ya. Untuk minggu kemarin ibu udah pakai Zoom sih, karena memang materi untuk minggu kemarin itu ibu hanya berbicara. Itu pun sebenarnya semua yang ibu bicarakan itu sudah kalian ketahui sebenarnya, karena itu hal-hal yang umum dilakukan di laboratorium. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu membahas tentang pengukuran ya. Bab 2 itu membahas tentang besaran fisika dan pengukurannya. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan sekarang ibu tidak akan terlalu ngebut ya, karena kalau misalnya langsung ngebahas besaran fisika dan pengukurannya, wah itu waktu kita yang 1,5 jam itu tidak akan selesai. Jadi ibu akan bagi 2 saja ya. Untuk besaran fisika dan pengukurannya kita akan bahas salah satu dulu aja. Nah, kali ini ibu akan membahas perihal pengukurannya dulu. Kenapa ibu bahas tentang pengukurannya dulu? Karena sudah kita pahami bersama di pertemuan sebelumnya, yang namanya fisika itu selalu mengamati kan ya. Kita selalu mengamati objek. Nah, apakah hanya cukup dengan mengamati? Ternyata tidak. Nah, fisika itu kan diawalinya dengan mengamati alam. Akan tetapi kalau kalian hanya duduk di kursi dan menyaksikan gejala alam, tidak akan cukup. Jadi pengamatan gejala alam itu harus disertai dengan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, bahkan Lord Kelvin, seorang fisikawan, dia pernah berkata seperti ini: jika kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Jadi kalau misalnya orang cuman asbun-asbun doang gitu kan, ya berarti dia nggak tahu apa yang dibicarakannya, dan itu bukan sifat seorang ilmuwan. Oke, ibu di sini adalah Ibu Indah ya. Kita mulai. Bahasan kita sekarang adalah kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, pengukuran di sini kalian udah tahu kan ya, waktu SMP kamu belajar yang namanya besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 kan ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus, kemudian ada suhu, ada jumlah zat, dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Nah, sekarang di subbab ini yang akan ibu bahas pada pertemuan ini, kita akan mengulang. Jadi dulu sebenarnya kalian pernah pas SMP ya. Sekarang kita ulang. Kita akan mengulang melakukan pengukuran. Kita akan mengulang yang namanya pengukuran panjang, kita akan mengulang yang namanya pengukuran massa, dan kita akan mengulang yang namanya pengukuran waktu. Oke. Kita mulai saja. Nah, kita mulai dari alat ukur panjang ya. Yang pertama kita bahas adalah alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini ada beberapa. Ada 3 lah yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya mistar, yang kedua ada jangka sorong, dan yang terakhir ada mikrometer skru. Jadi mistar itu alat yang sering kamu gunakan kan, itu mah semua orang juga punya. Mistar ini mempunyai skala terkecil,
skala terkecil berapa? 1 mm. Kemudian ketelitian pengukurannya, 0,5 mili. Kenapa, Bu? Dia kan terkecil 1 mili. Kenapa ketelitiannya 0,5 mili? Nah, karena si ketelitian ini didapat dari setengah skala terkecil. Nah, mistar kan skala terkecilnya 1 mili. Maka dia untuk ketelitiannya ya udah setengah kali 1, berarti 0,5 mm. Seperti itu. Itu untuk mistar. Kemudian selanjutnya, yang kedua setelah mistar yang harus kamu tahu itu ada yang namanya jangka sorong. Kalau jangka sorong ini nanti kamu akan kenalan, dia memiliki 2 skala. Mudah-mudahan kalau pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu, kita nanti bisa bereksperimen di lab ya. Nah, 2 skalanya yaitu yang pertama ada skala utama dan selanjutnya ada skala nonius. Skala nonius disebut juga Vernier. Nah, skala terkecil dari jangka sorong, itu besarnya 0,01 cm. Atau kalau 0,01 cm ini mau kita sederhanakan, dia setara dengan 0,1 mm. Maka ketelitiannya, apa tadi rumus ketelitian teh? Setengah dari skala terkecil. Karena skala terkecilnya 0,1, maka ketelitiannya adalah berapa? Sorry. Enggak. Untuk jangka sorong enggak pakai setengah skala terkecil ya. Untuk jangka sorong, karena dia tadi ada 2 skala, ada skala utama dan skala nonius, maka skala terkecil itu menjadi ketelitiannya. Skala terkecilnya kan 0,01 cm. Nah, itu menjadi ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Ini untuk jangka sorong ya. Jadi alat ukur panjang kita baru 2, Ibu udah bahas mistar, kemudian ada jangka sorong. Selanjutnya, setelah mistar dan jangka sorong, alat ukur panjang kita punya yang namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Apa itu mikrometer sekrup? Nah, mikrometer sekrup juga sama. Mikrometer sekrup ini terdiri dari 2 skala. Yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, skala noniusnya ditunjukkan oleh selubung lingkaran luar. Yang kayak gimana sih, Bu? Nanti Ibu tunjukkan gambarnya ya. Nah, si lingkaran luar ini dia bisa diputar. Kemudian mikrometer sekrup ini mempunyai skala
terkecil. Berapa syarat terkecilnya? 0,001 cm atau setara dengan 0,01 mm. Nah, karena dia dua skala, berarti ketelitiannya juga di 0,01 cm atau 0,01 mm. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang untuk cara pembacaannya? Oke, sekarang kita akan belajar cara membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, sekarang Ibu udah punya gambar. Di sini Ibu punya gambar jangka sorong ceritanya ya. Bagaimana kita akan membaca si jangka sorong ini? Tadi kan jangka sorong sudah dikatakan dia punya dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Yang pertama kita lihat adalah skala utama. Skala utama yang mana? Skala utama ini yang Ibu gambarkan dengan garis biru. Ini skala utama. Skala nonius yang mana? Skala nonius yang Ibu gambarkan dengan garis warna hitam. Nah, ini skala utama. Yang pertama kita lihat adalah skala utamanya. Lihat skala utama, set. Berarti dia dari 9 kan. Si 0 ini, si skala nonius ini muncul setelah garis. Berarti ini 9. 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5. Oke, kita tulis. Maka skala utamanya adalah 9,5 cm. Kemudian, bagaimana dengan noniusnya? Nah, untuk membaca skala nonius, perhatikan si garis hitam ini mana yang segaris yang berimpit dengan garis utama. Ini 0 tidak berimpit kan? 1 tidak berimpit, 2 tidak berimpit, 3 tidak berimpit, 4 tidak berimpit, 5 tidak berimpit, 6 tidak berimpit, 7 tidak berimpit, tapi 8, lihat 8 di sini. 8 di sini satu garis tuh. Oke, berarti skala noniusnya itu kita di angka 8. Tadi ketelitiannya untuk jangka sorong 0,01 cm, berarti 0,08 cm. Berapa? Jadi berapa hasil pengukurannya? Ya udah, berarti hasil pengukurannya itu sebesar 9,5 cm ditambah 0,08 cm. Jadi menghasilkan 9,58 cm. Bisa diikuti? Bisa sampai situ? Silahkan dicatat atau silahkan di screenshot. Selanjutnya setelah jangka sorong, Ibu akan menunjukkan bagaimana cara membaca mikrometer skrup. Siap anak-anak ya? Oke, di sini Ibu udah punya contoh gambar cara membaca mikrometer skrup. Tadi mikrometer skrup juga sama, dia punya dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya yang mana? Skala utama di sini Ibu tunjukkan pakai spidol warna hijau ya. Ini skala utama. Sedangkan yang mana skala nonius? Yang ini loh. Ini skala nonius yang Ibu tunjukkan dengan spidol warna biru. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, perhatikan di sini. Ini 0 kan? Berarti ini 0,5. Ini 1. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan terakhir di sini yang muncul adalah di bawah. Berarti skala utamanya terbaca 5,5 dan satuannya adalah milimeter. Karena ini mikrometer skrup. Selanjutnya, bagaimana membaca skala noniusnya? Untuk skala nonius, lihat yang nempel antara si hijau sama si biru. Berarti kan di sini kan, nih yang Ibu panjangin kan. Ini 20. Berarti 21, 22, 23, 24. Oke, berarti skala noniusnya 24. Tadi ketelitiannya 0,01. Berarti 0,24 mm. Jadi berapa hasil pengukurannya? Jadi hasil pengukurannya adalah udah skala utama tambah skala
Nonius 5,5 ditambah 0,24 jadi 5,74 mm. Selesai. Itu untuk membaca apa tadi teh? Mikrometer sekrup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, tadi kan kita ini baru bahas alat ukur panjang. Ibu akan bahas alat ukur massa. Ada Bu alat ukur massa? Ada. Alat ukur massa, tapi tidak akan Ibu bahas sedetail alat ukur panjang ya. Untuk alat ukur massa, Ibu hanya akan menggambarkan saja bahwa alat ukur massa itu bisa jadi contohnya yang paling simpel, yang kekinian itu adalah neraca elektronik. Jadi kalau neraca elektronik kamu nyimpen barang, celing, langsung nanti ada berapa gram gitu kan. Kemudian setelah neraca elektronik ada neraca 3 lengan. Ini neraca 3 lengan sudah kamu pelajari ketika SMP. Jadi yang atasnya ratusan, bawahnya puluhan, paling bawahnya dia satuan. Jadi kalau misalnya atasnya 200, bawahnya 50, paling bawahnya 7, berarti berapa? 257 gram. Itu neraca 3 lengan. Selanjutnya ada apa lagi? Selain neraca 3 lengan, ada juga neraca 4 lengan. Kalau 4 lengan berarti hasil yang terakhir dia adalah komanya gitu ya. Ini alat ukur massa. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang kita punya secara umum itu adalah arloji atau jam. Tapi jam itu, arloji itu tidak akurat. Karena alat ukur waktu yang sering digunakan pada eksperimen fisika itu adalah stopwatch. Stopwatch, oke? Nah, stopwatch ini ada yang digital. Jadi kamu langsung tahu cling berapa nih gitu. Stopwatch analog juga ada. Kalau stopwatch analog nanti di dalamnya itu menit, luarnya detik, nanti dikonversikan. Seperti itu. Itu untuk alat ukur waktu. Jadi Ibu sudah selesai untuk alat ukur. Pengukuran Ibu udah bahas 1 alat ukur panjang, 2 tadi alat ukur massa, ketiga adalah alat ukur waktu. Berarti pertemuan kita segini aja Bu? Enggak, tenang, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke ketidakpastian hasil pengukuran. Jadi pengukuran itu tidak hanya asal ngukur, tapi nanti akan dihasilkan sesuatu. Sesuatunya itu apakah yang pasti atau enggak? Nah, kita akan bahas sekarang ya. Oke. Setelah alat ukur ini, kita akan bahas tentang ketidakpastian hasil pengukuran. Jadi apakah yang kamu hasilkan itu selalu benar? Ya tidak juga ternyata. Karena banyak faktor yang mempengaruhi ketika eksperimen. Salah satunya adalah yang namanya kesalahan. Kenapa Ibu kesalahan? Emang eksperimen bisa salah? Bisa loh. Kesalahan di sini kita sebut dengan error pada eksperimen. Dia bisa disebabkan karena keteledoran. Berarti kalau keteledoran ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengamat, ya matanya minus lah, atau misalnya pengamatnya tidak fokus atau seperti apalah gitulah. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kesalahan acak. Kesalahan acak mah ya mungkin tiba-tiba lagi pengukuran PLN-nya mati, jadi kan gak jelas gitu ya. Jadi kesalahan ini bisa disebabkan oleh keteledoran, bisa juga disebabkan oleh kesalahan acak. Nah, kemudian selain keteledoran dan kesalahan acak ini,
Bisa juga kesalahannya tuh yang tersistematis. Maksud kesalahan sistematis gimana? Maksud kesalahan sistematis di sini jadi menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur didistribusi secara konsisten. Jadi maksudnya gini, udahlah males, udah yuk kita bikin aja 20,4 derajat Celcius aja deh, paling maju 0,5 0,6 aja gitu. Jadi emang itu mah kesalahan sistematis, berarti kesalahan yang disengaja ketika pengukuran. Nah, kemudian ketidakpastian hasil pengukuran ini dipengaruhi juga oleh cara melaporkan hasil pengukuran. Nah, yang akan Ibu tegaskan di sini, untuk melaporkan hasil pengukuran, kita hanya menggunakan nilai X sama dengan X0 ditambah plus minus delta X. Plus minus ini menunjukkan apa? Plus minus ini menunjukkan kesalahan kalian. Nah, untuk delta X ini yang akan kita bahas. Jadi, ketika kamu melaporkan hasil pengukuran dengan hasil seperti ini, si delta X ini kemungkinan yang pertama kamu dapatkan dari ketidakpastian pengukuran tunggal. Gimana ketidakpastian pengukuran tunggal ini? Jadi ya udah, kamu hasilnya tuh sekali aja. Udah deh, aku mah nggak mau ribet, sekali percobaan selesai. Ya udah, X sama dengan X0 plus minus delta X. Itu ketidakpastian pengukuran tunggal. Selanjutnya, ada ketidakpastian pengukuran berulang. Kalau ketidakpastian pengukuran berulang ini, jadi pengukurannya berulang, dilakukan beberapa kali pengukuran. Jadi supaya kamu mendapatkan ketelitian yang maksimal dan akurat. Nah, hasil pengukuran berulang nanti dituliskan seperti ini. Karena dia berulang ya. Karena dia berulang, maka nanti hasil yang akan kamu tuliskan adalah X itu sama dengan X bar, X rata-rata plus minus SX. X bar ini didapat dari sigma X dibagi N. Sigma X, X ini adalah nilai besaran yang diukur. Kamu dapatnya berapa aja, nanti X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, dibagi pengukuran kamu itu mengukurnya berapa kali, itu X bar. Sedangkan SX-nya kita sebut dengan simpangan baku. SX ini adalah simpangan baku hasil pengukuran. Hasil pengukuran. Gimana didapatnya? Didapatnya itu SX ini sama dengan 1/N. Akar N itu tadi banyaknya pengukuran ya, dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N-1. Ini untuk simpangan baku hasil pengukuran pada ketidakpastian pengukuran berulang. Selanjutnya, ketidakpastian juga ada yang namanya ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian ini ada yang namanya ketidakpastian mutlak dan
ada juga yang namanya ketidakpastian relatif. Bedanya apa? Kalau mutlak ini, kalau yang pertama ketidakpastian mutlak, ketidakpastian mutlak ini berhubungan dengan ketepatan pengukuran. Berhubungan dengan ketepatan pengukuran. Contohnya apa? Jadi makin kecil ketidakpastian mutlak, maka makin tepat pengukuran tersebut. Nah, ketidakpastian mutlak dilambangkan sebagai delta X, sedangkan ketepatan dilambangkan dengan, Ibu tulis aja ya, ketidakpastian dilambangkan dengan delta X, sedangkan ketepatan dirumuskan 1 dibagi delta X per XO. Ini untuk ketidakpastian mutlak. Selanjutnya ada ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif ini berhubungan dengan ketelitian. Jadi kalau misalnya tadi ketidakpastian mah berhubungan dengan ketepatan, untuk ketidakpastian mutlak mah berhubungan dengan ketepatan, kalau ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian. Nah, jadi kalau untuk ketidakpastian relatif ini, makin kecil ketidakpastian relatif, maka makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Ketidakpastian relatif ini dirumuskan dengan delta X per XO dikali 100%. Nah, nilai ketidakpastian relatif ini menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Seperti itu. Ini ada ketidakpastian mutlak dan ada ketidakpastian relatif. Selanjutnya ada pengukuran tidak langsung. Waduh, nggak apa-apa ya. Ini kan kamu mau jadi ilmuwan, jadi harus tahu dasar-dasar dari dasar-dasar dari pengukuran itu seperti apa. Nah, terakhir ini adalah pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal ini nanti dia berbentuk fungsi. Jadi dia nanti bentukannya fungsi ya. Oke, di sini bentuk fungsinya. Di sini ketidakpastiannya. Gimana? Kita rumuskan. Bentuk fungsinya yang pertama, Z itu sama dengan X plus minus Y. Kalau delta Z-nya mutlak delta X ditambah mutlak delta Y. Ini bentuk fungsi yang pertama. Bentuk fungsi yang selanjutnya, Z itu adalah X dikali Y. Maka ketidakpastiannya delta Z per Z akan sama dengan mutlak delta X per X tambah mutlak delta Y per Y. Terakhir di sini untuk pangkat ya, eksponen. Z sama dengan K X pangkat N.
Y pangkat M. Maka ketidakpastiannya delta Z per Z ini mutlak banyaknya pengukuran dikali mutlak delta X per X ditambah mutlak M dibagi delta Y per Y. Set, ini yang terakhir. Nah, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Kalau ini kan pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal. Pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal. Kita dapatkan bentuk fungsi seperti ini. Satu lagi, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Nah, dirumuskan Z sama dengan K X pangkat N Y pangkat M. Sama ya kayak ini ya. Tapi di sini yang bedanya apa? Di sini yang bedanya adalah si ketidakpastiannya. Untuk nilai ketidakpastiannya itu delta Z per Z akan sama dengan N SX dibagi X kuadrat ditambah M SY kuadrat. Ini untuk pengukuran secara tidak langsung dari pengukuran berulang. Seperti itu. Oke, jelas pertemuan sekarang. Ibu akan akhiri saja sampai di sini. Kesian kaliannya. Jadi pengukuran tadi kita bahas tentang alat ukur dan ketelitiannya, dan terakhir kita bahas tentang ketidakpastian hasil pengukuran. Dan bab ini belum selesai, karena nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan bahas tentang bagaimana cara memasukkan nilai angka-angka penting pada pengukuran. Kemudian Ibu akan bahas tentang dimensi, nanti itu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ketika nanti kita bertemu, kita bisa langsung praktek biar kamu tahu, oh gini toh eksperimen, oh ini toh yang namanya menghitung hasil pengukuran gitu dari hasil eksperimen kalian. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini sampai di sini. Silahkan di grup WA atau di mana? Di Google Classroom ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.